Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wanutia Hapsari, SST MTR KPDN. Saya adalah dosen tetap program studi Kebidanan Purwokerto, program Diploma 3, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Terapan Kebidanan. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, PDD, UKTP, khusus bidang pengajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan esensial, nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pada hari ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah asuhan kebidanan esensial, nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah, merupakan mata kuliah wajib prodi, diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS, di mana 2 SKS tersebut seluruhnya teori selama 1 semester ke depan. Teknik pengajaran yang digunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Capaian pembelajaran lulusan program studi kebidanan program Diploma 3 adalah lulusan mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktek pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan asosiat bidan. Lulusan mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan esensial sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir atau neonates, bayi, balita, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan asosiat bidan. Lulusan mampu mengenali tanda, gejala, kelainan, komplikasi maternal neonatal, serta berkolaborasi dalam stabilisasi serta penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal secara tepat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah yaitu 1. Menjelaskan konsep kebijakan, program prioritas pemerintah, perubahan fisiologis dan psikologis, serta kebutuhan ibu nifas, neonates, bayi, balita, sesuai standar pelayanan kebidanan. Prosedur keterampilan dasar pada asuhan neonates, bayi, dan balita. 2. Menerapkan konsep manajemen kebidanan dan pendokumentasian asuhan pada ibu nifas, neonates, bayi, balita, sesuai standar praktek kebidanan. 3. Menerapkan konsep pertumbuhan, perkembangan, deteksi dini penyimpangan, serta stimulasi tumbuh kembang pada neonates, bayi, balita, menggunakan pedoman yang berlaku. 4. Menjelaskan tanda dan gejala komplikasi, penyakit yang menyertai, serta prinsip penanganan awal dan rujukan pada ibu nifas, neonates, bayi, dan balita sesuai kewenangan bidan. 5. Menerapkan prinsip evidence-based practice dalam pemilihan asuhan kebidanan pada ibu nifas, neonates, bayi, balita sesuai standar pelayanan. Berikut ini
saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah. Perkuliahan asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah ini membahas konsep asuhan kebidanan pada ibu nifas, menyusui, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah yang meliputi kebijakan dan program prioritas kesehatan ibu dan anak, manajemen kebidanan dan pendokumentasian asuhan, perubahan fisiologis dan psikologis masa nifas, pertumbuhan perkembangan anak, kebutuhan dasar, evidence based practice, deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang, komplikasi, penyakit yang menyertai, serta prinsip penanganan awal dan rujukan pada kegawat daruratan maternal dan neonatal. Kemudian, bentuk pembelajaran menggunakan kuliah, yaitu teori, menggunakan model student-centered learning, di mana proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi dan balita, dan anak prasekolah dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom dan e-learning healthy Poltekkes Kemenkes Semarang. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui e-learning healthy Poltekkes Kemenkes Semarang untuk memfasilitasi penugasan secara mandiri. Dalam pengumpulan tugas mandiri atau kelompok, kami menggunakan sistem paperless dengan menggunakan aplikasi melalui e-learning healthy Poltekkes Semarang. Metode pembelajaran teori yang saya terapkan terdiri dari dua metode, yaitu cooperative learning atau pembelajaran kooperatif bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa bekerja sama secara aktif dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran, sekaligus mengembangkan kemampuan akademik, sosial, dan profesional, dan kontekstual learning bertujuan untuk meningkatkan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan nyata, sehingga mahasiswa dapat memahami makna materi, dan mampu menerapkannya dalam situasi praktek atau kehidupan sehari-hari. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya akan mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar seperti slide yang sesuai dengan RPS. Untuk sistem penilaian, kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan nilai tugas 12%, kuis 12%, UTS 36%, dan UAS 40%. Soal UTS dan UAS menggunakan rubrik multiple choice question dengan pendekatan soal vignette. Setiap selesai penilaian kuis, tugas UTS dan UAS, nilai langsung dikembalikan ke mahasiswa melalui e-learning healthy, sehingga mahasiswa dapat melihat nilai secara langsung. Pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah ini dilakukan selama 16 minggu atau 1 semester ke depan, di mana 7 minggu pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, kemudian minggu UTS, lalu 7 minggu berikutnya adalah sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan terakhir minggu UAS. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan esensial, nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah, salah satunya adalah buku Optimalkan Tumbuh Kembang Anak yang merupakan hasil penelitian saya yang terintegrasi dengan mata kuliah tersebut. Ini salah satu buku tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah untuk mahasiswa program studi kebidanan Purwokerto, program Diploma 3,
semester 2, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah asuhan kebidanan esensial nifas, neonates, bayi, balita, dan anak prasekolah untuk pertemuan yang ke-11. Sebelumnya, seperti biasa kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya. Salah satu dipersilakan untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Cukup. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini seperti biasa, Mbak-mbak semua nanti absen melalui Healthy ya. Bawa HP semua kan? Ya, silakan untuk absensi terlebih dahulu. Ya, semua sudah absen ya, semuanya sudah absen. Ya, terima kasih. Materi hari ini tentang kuesioner screening perkembangan ya, atau KPSP. Ini pertemuan yang ke-11 ya. Kemarin pertemuan yang ke-10, ada yang masih ingat? Ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Mbak Rani bisa disampaikan materi yang sebelumnya apa? Saya Ibu. Untuk perkembangan adalah peningkatan kemampuan fungsi organ tubuh, kecerdasan, emosi yang meliputi motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, sosial kemandirian seiring bertambahnya usia. Iya, bagus sekali. Kemudian tentang pertumbuhan kemarin. Saya Ibu, untuk pertumbuhan sendiri itu adalah proses bertambahnya ukuran fisik dan juga jumlah sel yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dari angka. Contohnya itu ada tinggi badan dan juga berat badan. Iya, oke. Berarti masih ingat ya pertemuan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi materi pada pagi hari ini ya, kita akan belajar bersama tentang pengertian KPSP, kemudian tujuan, ya, kemudian juga ada sasaran dan jadwal pelaksanaan, instrumen yang akan digunakan, kemudian cara penggunaan dari KPSP, kemudian cara menentukan usia anak seperti apa, kemudian nanti juga ada interpretasi, intervensi, juga algoritma dari KPSP. Ya. Untuk CPMK dan sub CPMK pada pertemuan pagi hari ini, ya ini untuk CPMK-nya, ya mahasiswa mampu menerapkan konsep pertumbuhan dan perkembangan, juga deteksi dini penyimpangan, serta stimulasi tumbuh kembang pada neonates, bayi balita, dan anak prasekolah menggunakan pedoman yang berlaku. Pedoman di sini adalah menggunakan SDIDTK. Kemudian untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan instrumen deteksi pertumbuhan dan perkembangan dengan KPSP pada kasus sederhana sesuai dengan pedoman SDIDTK. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan instrumen dari KPSP ini pada kasus sederhana sesuai dengan pedoman SDIDTK secara tepat. Kalau yang ini usianya berapa ini kira-kira? Mbak Nahwa, berapa bulan? Yang ini kalau melihat perkembangan ini ya 3 bulan ya, 3 bulan ya. Padahal ini kalau 3 bulan ini sudah red flag ya, sudah red flag. Nah, jadi tidak mudah ya sebenarnya untuk menentukan usia perkembangan anak hanya dengan berdasarkan pengamatan semata, berdasarkan melihat ya tadi sepintas seperti itu. Nah, ini pengertian dari KPSP ya. KPSP ini kalau kepanjangannya adalah kuesioner pra screening perkembangan ya, di mana
Ini merupakan instrumen screening perkembangan anak yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak itu normal atau iya ada penyimpangan. Ya. KPSP ini terdiri dari 9 sampai 10 pertanyaan. Ya. Ada yang 9 pertanyaan, ada yang 10 pertanyaan. Ini dapat digunakan di posyandu, di puskesmas, kemudian bisa juga di tingkat pelayanan kesehatan primer. Tujuannya untuk apa? Ya, itu tadi ya, tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak ini normal atau terdapat gangguan atau penyimpangan. Ya, ini KPSP ini ditujukan untuk anak usia 0 sampai 72 bulan ya, atau 0 sampai 6 tahun. Ini dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk anak yang usianya kurang dari 20 ya. Tadi melihat ya, ini sampai 24 bulan, ini setiap kelipatan usia 3 bulan ya. Tapi untuk usia lebih dari 24 bulan ya, ini setiap 6 bulan sekali ini dilakukan screening. Kemudian ya, bisa juga menggunakan kantong development screening One-Day ini untuk deteksi dini perkembangan balita ya. Ini juga bisa. Ini merupakan hasil dari penelitian saya dengan tim pada tahun 2023. Ya, ini bisa digunakan sebagai KPSP ya, kantong ini. Bagaimana cara menggunakan dari KPSP ini? Ya, kita menggunakan KPSP ini yang pertama adalah pada saat screening anak itu harus dibawa ya. Ini hukumnya wajib ya, wajib dibawa. Kemudian yang kedua adalah menentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Selanjutnya setelah kita menentukan umur anak ya, kita memilih KPSP yang sesuai dengan usia anak pada saat tadi sudah dihitung. Kemudian setiap pertanyaan tadi ini hanya ada satu jawaban ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Sampai sini bisa diterima? Bisa paham ya? Ya. Kalau jawaban ya-nya itu 9 sampai 10, berarti perkembangan anak ini adalah sesuai dengan usianya. Tetapi kalau jawabannya ternyata jawabannya itu hanya 7 sampai 8, berarti ya meragukan ya. Kemudian kalau jawabannya ternyata kurang dari 6, berarti kemungkinan ada perkembangan pada anak tersebut. Jadi kalau misal ternyata kita menemukan jawaban tidak, kita perlu merinci tentang keterlambatannya itu dari aspek mana ya. Apakah dari gerak kasarnya, dari gerak halusnya, dari bicara bahasa atau sosial kemandirian. Ini merupakan salah satu buku ya, hasil dari penelitian ya, penelitian kami kemudian bersama tim ya. Ini buku tersebut berisi tentang stimulasi-stimulasi yang bisa diberikan kepada orang tua. Kemudian kita sampaikan juga untuk tetap melakukan screening ya, sesuai dengan usianya ya. Kalau misal kurang dari 24 bulan setiap 3 bulan sekali, kalau lebih dari 24 bulan setiap 6 bulan sekali. ya, oke. Berarti kita harus memberikan stimulasi untuk mengejar ketertinggalannya. Kita bisa juga menggunakan metode dengan media edukasi stimulasi perkembangan dengan ular tangga ya. Ini juga salah satu penelitian dari saya dan tim ya. Ini bisa digunakan untuk sebagai sarana untuk media edukasinya. Setelah tadi ya orang tua melakukan intervensi perkembangan secara intensif selama 2 minggu, kemudian nanti dievaluasi kembali ada kemajuan atau tidak dengan KPSP yang sesuai dengan umur pada saat datang. Kita langsung merujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan perkembangan apa ya yang
menyimpang, ya. Apakah itu motorik dari gerak kasarnya, dari gerak halusnya, sosial kemandirian, atau bicara dan bahasa. Nah, ini untuk studi kasusnya, ya, bisa dicatat sebentar, ya. Yang kelompok kedua nanti bisa mencatat. Nah, ini studi kasus yang ketiga. Kalau untuk kelompok 4 dan 5 nanti studi kasus yang pertama dan kedua. Nah, oke, kita lanjut untuk membuat ini kelompok kecil, ya. Tadi satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Monggo. Ya, sudah selesai semua? Ya, silakan dipresentasikan. Baik, izin menjawab Ibu untuk pertanyaan kasus nomor 2, yaitu menggunakan formulir KPSP usia 18 bulan, kemudian skor KPSP ya sebanyak 7, tidak sebanyak 3. Kemudian interpretasi hasil, perkembangan meragukan, kemudian edukasi apa yang diberikan kepada orang tua. Yang pertama, orang tua menstimulasi perkembangan lebih sering, setiap saat dan sesering mungkin. Yang kedua, ajarkan ibu cara intervensi stimulasi perkembangan untuk mengejar ketertinggalannya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan, kemungkinan penyakit penyebab penyimpangan perkembangan dan pengobatan. Yang keempat, setelah orang tua melakukan intervensi perkembangan secara intensif di rumah selama 2 minggu, sampai dievaluasi ada kemajuan atau tidak. Kemudian dilakukan KPSP kembali pada usia 21 bulan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, ya, jawabannya tepat sekali, ya. Semua untuk kelompok yang 4 dan 5 jawabannya sama? Jawabannya tepat, ya. Ya, kita beri applause untuk kelompok 3. Ya, jadi kesimpulan pada materi pagi hari ini, ya, ini bahwasannya penggunaan KPSP ini harus diawali dengan menentukan usia yang tepat, ya. Kemudian kita harus memilih lembar KPSP juga, ini sesuai dengan usia kelompok. Kita setelah melakukan penilaian berdasarkan hasil pertanyaan, kita melakukan interpretasi dari hasil screening dengan KPSP, dan kita juga selanjutnya adalah menentukan ini, ya, intervensi sesuai dengan hasil dari masing-masing KPSP yang didapatkan. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan, ya, di mana ini ada beberapa penelitian kami, juga ada hasil publikasi dari pengabdian masyarakat, juga ada buku pedoman-pedoman yang dari Kemenkes, WHO, juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ada pertanyaan? Cukup. Ada yang ini mau disampaikan? Saya, Bu. Ya, monggo silakan Mbak Hana. Izin bertanya, Bu, sepengetahuan saya, apakah benar jika skor 9-10 itu kategori sesuai, 7-8 itu meragukan, dan kurang dari 7 itu dikategorikan menyimpang? Terima kasih. Ya, tadi ini, ya, sudah kita bahas bahwa kalau kurang dari 6 berarti kemungkinan ada penyimpangan. 7-8 meragukan. Kemudian 9-10 itu berarti sesuai. Ya, seperti itu, ya, Mbak Hana, ya. Ya, oke. Ya, sebagai evaluasi, ya, tadi kepanjangan dari KPSP apa? Iya, ya, luar biasa. Kemudian berapa skor KPSP yang menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan usia anak? 9-10. Ya, luar biasa. Kemudian kalau misal hasil KPSP ini menunjukkan perkembangan meragukan, tindak lanjut yang tepat ini bagaimana? Evaluasi kembali 2 minggu kembali. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini nanti kalian ada kuis, ya. Kalian bisa membuka Healthy, di mana kuis ini nanti dimulai dari jam 12 kemudian ditutup sampai dengan jam 17, ya. Harapannya Mbak-mbak semua nanti bisa mengerjakan kuis tersebut, ya, tidak ada yang tidak, karena ini masuk dalam penilaian, ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Sehat selalu untuk kalian. Sampai bertemu lagi di
pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Nifas, Neonates, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada jurusan Kebidanan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Semarang, rekat sejawat, dan teman-teman mahasiswa. Saya, Wanotia Hapsari, mohon undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.